Maka untuk memperingkas dari sunnah, yang pertama, di saat kita masuk kepada Idul Fitr, yang pertama adalah kita melaksanakan sholat Id. Dan sholat Id hukumnya dia adalah ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat Ahmad ibnu Hanbal yang dinamakan dengan Al-Hanabilah menyatakan hukumnya fardu kifayah. Maknanya jika seseorang yang tidak sholat, tidak apa-apa jika sebagian dari kaum muslimin di daerahnya sholat, seperti sholat janazah dan yang lainnya. Ini pendapat Al-Hanabilah. Dan yang kedua, pendapat dari jumhur ulama, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Malikiyah dan yang lainnya, mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, tetapi sunnah yang dikuatkan, seperti sunnah-sunnah rawatib dan sebagainya. Maka ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Abu Hanifah yang pengikutnya dinamakan Al-Ahnaf. Maka mereka mengatakan hukum dari sholat Id itu adalah wajib. Maka mana yang rajih dari 3 pendapat? Yang rajih wallahu a'lam yang mengatakan dia itu wajib, fardu ain. Maknanya setiap dari kaum muslimin, person-personnya, dia itu harus melaksanakan sholat Id tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga anak-anak yang sudah baligh. Maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Id jika memang mereka mampu untuk mendatanginya dan tidak susah untuk mendatangi musholla Id tersebut. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih. Hadis ini di puncak dari kesahihan, muttafaqun alaih, dari Ummu Atiyah, seorang sahabiah yang mana berkata bahwa amarona Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nakhruja fil idain al awatib wa dawatil khudur wa imra'ah al haid an ya'tazilna musallana minal musallal muslimin. Yuk satat ya maut. Maka di dalam hadis ini disebutkan, kata Ummu Atiyah, kami disuruh oleh Nabi untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang sudah tua dan perempuan-perempuan yang sudah menikah, dan zawatul khudur, perempuan-perempuan yang masih perawan-perawan belum menikah, dari 17 tahun ke atas sampai dia menikah. Maka disuruh oleh Nabi untuk dibawa oleh suami-suami mereka, bapak-bapak mereka ke musalla. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Id. Wa amara al-khuyadu an ya'tazilna min musallana. Dan diperintahkan oleh Nabi untuk perempuan-perempuan yang haid, karena perempuan haid tidak sholat, agar menjauhi saf-saf yang ada tempat sholat, untuk duduk di tempat khusus untuk perempuan-perempuan yang haid. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan adalah amarona, kami disuruh, menandakan bahwa ini adalah lafaz yang wajib. Karena di ilmu usul fikih bahwa kalimat amara bimakna wajaba. Maka Nabi mewajibkan kepada seluruh perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan sholat Id. Dan yang menjadi pendalilan juga, saking kerasnya, bahkan perempuan yang haid pun tidak ada rukhsah, bahkan tetap keluar. Bagaimana mereka tidak sholat? Kata Nabi, agar mereka duduk di tempat-tempat khusus yang bukan dari saf-saf tempat sholat. Apa hikmahnya di sini?
falyashhadna idil mu'minin, agar mereka itu falyashhadna idal mu'minin, idnya kaum muslimin. Sehingga id itu adalah hari raya yang mana kaum muslimin bergegap gempita mengeluarkan dari rumahnya istri-istrinya, anak-anaknya yang masih perawan atau yang sudah menikah kepada musalla id, beramai-ramai dengan kaum muslimin yang lain. Sehingga perempuan yang haid pun ikut, dan perempuan yang haid ini akan tinggal di tempat khusus di belakang shaf. Maka inilah yang rajih dari permasalahan yang pertama, bahwa hukum salat id adalah fardu ain, wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan permasalahan apa yang diinginkan dengan al-musalla, makna al-musalla adalah lapangan ataupun tempat berkumpulnya manusia selain masjid. Sehingga sunnah dari melaksanakan salat id adalah di musalla, bukan di dalam masjid. Kemudian permasalahan yang kedua, yustahab libasul hasan. Maka disunahkan menggunakan pakaian al-hasan. Kami menyebutkan al-hasan bukan jadid. Maknanya adalah menggunakan pakaian yang paling baik yang ada padanya. Tidak mesti baru, tetapi yang paling bagus. Meskipun seseorang tidak bisa membeli pakaian untuk id, maka dia mempunyai pakaian yang paling bagus, agar menggunakan pakaian yang paling bagus yang ada padanya. Mana pendalilannya? Pendalilannya seperti datang di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, kana Umar, bahwa bapakku Umar Ibn Khattab akhadha jubbah min istabrak, bahwa Umar Ibn Khattab membeli jubbah yang ada istabrak. Istabrak adalah seperti perhiasan batu-batu permata, tubak fisuk yang dijual di pasar. Maka pakaian ini adalah pakaian keagungan yang dipakai oleh orang-orang di Imperium Romawi ataupun orang-orang bangsawan di Persia. Yang mana Romawi dan Persia di zaman Nabi adalah dua negara adidaya, yang mana keduanya sangat besar. Maka mereka, bangsawan-bangsawannya yang sombong, mereka menggunakan pakaian kebesaran, sangat besar seperti jubah, pakaian kebesaran, yang mana orang yang memakai ini simbol dari keangkuhan dan kesombongan. Maka Umar cinta kepada nabinya, maka dia melihat di pasar ada yang jual dari pakaian kebesaran yang mungkin didapat dari orang-orang Persia dan sebagainya, maka dibelilah oleh Umar. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi tajammal biha liduyuf wa li al-wufud." Maka wahai Nabi Muhammad, aku belikan pakaian ini agar kamu wahai Rasulullah menerima tamu atau wufud. Wufud adalah duta, duta-duta dari negara-negara. Karena Nabi Muhammad lebih daripada hanya sekedar presiden. Dia adalah nabi. Datang duta dari Afrika, datang duta dari Yaman, meminta para sahabat untuk datang mempelajari mereka dan sebagainya. Maka pakailah ini, digunakan di hari Id dan menerima tamu dan juga untuk menjamu duta-duta yang datang. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi libasu man la khilaka lahu. Wahai Umar, pakaian ini adalah pakaian kebesaran. Yang memakainya adalah simbol dari orang-orang keangkuhan. Tidak ada yang memakai pakaian ini kecuali simbol keangkuhan. Ada permata-permata dan sebagainya. Dan mungkin terbuat dari sebagian wol dan sebagian dari sutra dan sebagainya. Itu kebanyakan pakaian kebesaran. Maka Nabi enggan untuk memakainya. Maka ini kezuhudan dan ketawaduan Nabi, di mana dia mempunyai gelar yang lebih besar daripada raja dan presiden, namun tidak mau menggunakan pakaian kebesaran sebagai simbol keangkuhan di muka bumi ini. Maka poin pendalilannya apa? Poin pendalilannya di sini disebutkan para ulama, di saat Umar memberikan pakaian untuk memperindah di hari Id, maka tidak dibantah oleh Nabi.
Namun di saat khusus pakaian itu dipakai, Nabi membantahnya dan mengatakan, aku tidak mau menggunakan pakaian keangkuhan ini. Orang yang menggunakannya orang yang tidak mempunyai akhlak, yang sombong di muka bumi ini, dan sebagainya. Maka poin pendalilannya adalah Nabi tidak menafikan menggunakan pakaian yang baik di hari Id, tapi Nabi menafikan pakaian kesombongan tersebut. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa dari sunnah kita menggunakan pakaian-pakaian yang paling baik, ataupun kita sengaja membeli pakaian yang baru. Maka dari sini kita mengetahui dari sunnah kita menggunakan di pakaian Id pakaian yang baru, maka membeli pakaian yang baru di hari Id pun sunnah. Apalagi pakaian-pakaian yang digunakan untuk sholat seperti sarung dengan pakaian atasnya, ataupun pakaian komis seperti yang saya pakai. Maka jika diniatkan untuk mempercantik dan memperindah diri di saat sholat Id dan menerima tamu, maka ini adalah dari sunnah. Karena Nabi tidak menafikan ucapan Umar, pakailah pakaian ini untuk memperindah diri. Tidak dinafikan, yang dinafikan adalah pakaian dari jenis itu. Maka yang kedua dari sunnah adalah kita menggunakan pakaian yang paling baik yang kita punyai. Kenapa saya menyebutkan yang paling baik? Bisa jadi kita sudah tua tidak bisa membeli, maksudnya tidak membeli pakaian untuk Id, cukup anak-anak kita misalnya, namun carilah yang paling baik di rumah. Maka ini dari sunnah, kita membeli pakaian yang baik ataupun menggunakan pakaian yang terbaik. Dan yang ketiga dari sunnah kita berangkat di saat sholat Id adalah igtisal, mandi. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini datang dari Ibnu Abbas, yang diangkat kepada Nabi bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yauma al-fitr wa yaumal adha, bahwa Nabi dulu mandi sebelum salat Id dan salat Adha, Idul Adha maknanya. Maka hadis Ibnu Abbas di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Namun hadis yang marfu dari perbuatan Nabi ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, katanya dulu Nabi, sayangnya di sanadnya ada Jubarah ibnu Mughallas, dan Jubarah ibnu Mughallas dhaif, dan dia meriwayatkan dari Hajjaj ibnu Tamim, dan Hajjaj ibnu Tamim dhaif. Maka hadis marfu bahwa Nabi dulu mandi sebelum pergi kepada sholat Id, hadisnya dhaif. Namun telah datang di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Firyabi dari Sa'id ibnul Musayyib, yang mana dia seorang tabi'i. Dia berkata, minas sunnah, dari sunnah ada 3 sebelum Id, dan dari diantaranya adalah al-igtisal qabla al-Id, mandi sebelum melaksanakan sholat Id. Maka hadis ini pun datang dari Sa'id ibnul Musayyib dhaif, karena Sa'id ibnul Musayyib bukan seorang sahabi, dia adalah seorang tabi'i. Maka tabi'i tidak mendengar dari Nabi sehingga hadisnya mursal. Maka dari 2 jalan ini, dari mursal Ibnu Musayyib yang dhaif dan dari Ibnu Abbas yang dhaif, terangkat menjadi hasan. Sehingga dari sunnah kita melaksanakan mandi sebelum kita pergi kepada salat Id. Dan bahkan telah datang asar dari sahabat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, yang sanadnya ma'ruf dari Imam Malik di Muwatta'nya dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' adalah maula, bekas budak Ibnu Umar yang dibebaskan oleh Ibnu Umar, dan dia menjadi murid yang paling kuat periwayatannya dari Ibnu Umar, seperti anaknya juga Salim Ibnu Umar. Maka berkata Nafi', karena Ibnu Umar, dulu Ibnu Umar yagtasilu fi hadaini al-yaumain, bahwa dulu Ibnu Umar selalu mandi di saat sebelum pergi ke lapangan untuk melaksanakan Idul Fitr dan Idul Adha. Maka alhamdulillah untuk permasalahan mandi telah datang sahih dari Nabi dari 2 jalan yang dhaif, maka bisa naik kepada hasan li ghairi, menjadi hasan, diamalkan. Dan juga dari asar sahabat yang sahih sanadnya, Ibnu Umar dulu pun mandi. Dan yang perkara keempat, at-tatayyub,
At-tatayyub diambil dari tib, maknanya mengambil parfum. Maka mengambil parfum, wangi-wangian, dia adalah termasuk dari sunnah di saat kita melaksanakan sholat id. Yang mana pendalilannya datang dari marfu, dari perbuatan Nabi, dan juga dari mauquf perbuatan sahabat. Dan di sini perkara yang marfu sayangnya adalah hadis yang dhaif. Yang marfu maknanya dari perbuatan Nabi, sayangnya hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatayyab qabla al-id bima indahu. Bahwa dulu Nabi setelah mandi dan menggunakan pakaian yang paling bagus, kemudian menggunakan tib, maknanya menggunakan parfum yang ada padanya. Maka sayang hadis ini adalah hadis yang dhaif dikarenakan ada Ishaq ibnu Bajraj, dan Ishaq ibnu Bajraj di sini majhul, tidak diketahui. Maka alhamdulillah telah datang atsar yang mauquf, maknanya dari perbuatan sahabat dengan sanad yang sahih ataupun hasan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, meriwayatkan Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dulu Ibnu Umar mandi junub, mandi janabah, kana yaghtasilu janabah, summa yalbas libasal id, summa yatatayyab ma indah. Kemudian dia menggunakan utur ataupun parfum yang ada padanya. Maka di sini menjadi perhatian Ibnu Umar, kata Nafi', dulu selalu jika dia itu ingin berangkat kepada sholat id, maka dia mandi janabah. Maka di sini poin pendalilannya mandi janabah, maknanya dia berpaitus, dia berhubungan intim dengan istrinya. Maka ini bisa jadi, dan ini adalah hadiah id yang paling baik untuk istri kita. Kenapa? Karena Ibnu Umar bersama Nabi dulu beriktikaf. Iktikaf 10 malam terakhir di masjid, di mana Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajidi fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Dan di 10 hari terakhir itu kalian beriktikaf dan kalian jangan menggauli istri-istri kalian. Maka setelah selesai dari Ramadan, seperti malam ke-30 terlihat hilal, besok 1 Syawal, maka sudah tidak ada lagi dari sholat tarawih. Mulai dari maghrib silahkan bagi yang mu'takif, orang-orang yang beriktikaf untuk pulang. Maka Ibnu Umar memberikan hadiah kepada istrinya. Sebaik-baiknya hadiah adalah untuk id itu berpaitus. Maka setelah sholat fajar, dia mandi janabah untuk sholat id. Bisa jadi seperti itu. Atau sholat id sekalian mandi janabah dari sholat fajar. Maka sholat fajar itu mandi junub dulu, habis dari berpaitus dengan istrinya, kemudian sholat fajar, kemudian sholat id dari mandi tadi. Maka yang diinginkan mandi janabah di sini disebutkan oleh para ulama tafsirnya, bisa mandi janabah dari malamnya sebelum sholat fajar ataupun setelah sholat fajar juga menemui istrinya. Namun ini ucapan yang marjuh ataupun agak sedikit ditinggal karena tidak ada waktu yang cukup, kecuali orang-orang yang mungkin hanya sekedar 5 menit ataupun yang terkena penyakit ejakulasi dini dan sebagainya. Alhasil diitlaqkan di sini mandi janabah adalah bisa jadi mandi janabah di waktu sebelum sholat fajar. Dan sunnah yang kelima, dan ini yang terakhir, insya Allah masih banyak sunnah-sunnah yang lain karena tidak mempunyai waktu yang panjang. Maka yang kelima adalah iftar qabla sholat. Untuk sholatul id diusahakan datang ke musalla sudah berbuka. Mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabdu fil fitri hatta yakulut tamarat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu jika hendak salat Idul Fitr, di sini takkidnya, pengkerucutannya khusus Idul Fitr. Kenapa? Karena untuk Idul Adha kebalikannya. Tidak
bagusnya tidak makan. Datang ke musola dalam keadaan berpuasa, maknanya tidak makan, tidak sarapan. Namun untuk sholat Id sunahnya sarapan. Maka di sini disebutkan dulu Nabi tidak keluar sholat Id fitr kecuali yakulu at-tamarat, makan dari tamr. Maka untuk permasalahan makan dari tamr, datang jumlahnya yang bersifat umum, jumlahnya itu ganjil, tidak genap. Seperti datang di riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa wa ya'kuluhunna witron. Nabi memakan dari tamar-tamar itu dalam jumlah witr. Witr itu jumlahnya 1, 3, 5, 7, 9, 101 dan sebagainya. Maka yang jelas ganjil. Maka datang di riwayat Al-Bukhari, dulu Nabi makannya ganjil. Maka terserah, apakah ada pengkhususan? Tidak ada yang sahih. Telah ada datang pengkhususan seperti datang dari sahabat Jabir ibni Samurah bahwa dulu Nabi memakan secara ganjil 7 dari buah tamar. 7 dari buah tamar. Namun sayang, penyebutan 7 dari buah tamar ini sanadnya dhaif dari periwayatan Simak ibnu Harb an Jabir ibnu Samurah, dan Simak ibnu Harb tidak pernah mendengar dari Jabir. Kesimpulannya, jumlah witr yang 7 adalah sanadnya dhaif, namun di Sahih Al-Bukhari cukup dengan witr. Maka inilah sunnah-sunnah yang 5 yang mana kita melaksanakannya insyaallah. Yang pertama yang kita bahas tadi apa? Bahwa salat Id hukumnya wajib. Kita membawa anak istri kita ke lapangan. Yang kedua apa? Mandi menggunakan pakaian yang paling baik. Yang ketiga mandi. Yang keempat menggunakan parfum. Dan yang kelima untuk berbuka dahulu. Maka disunahkan untuk memasak masakan, apalagi di Indonesia, terutama di negeri orang Awa ini, sarapannya dengan apa? Lontong, ketupat sama opor ayam. Wah, jadi lapar. Maka kita cukupkan kajian kita di sini.